Haleluya. Saya sangat bersyukur pada Tuhan kalau hari ini saya dipercayakan melayani untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan saya berterima kasih kepada bapak-bapak wilayah dalam kepercayaannya kepada saya. Saya berterima kasih karena saya lihat ini adalah suatu anugerah penghargaan bagi saya. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya merasa bahwa di setiap kami hamba Tuhan, sayalah yang paling bodoh, tidak tahu apa-apa. Maka waktu saya lihat di kertas jadwal jemaat satuan yang tugas, memang saya sudah mulai berpikir gimana yang aku khotbahkan nanti hamba-hamba Tuhan jauh lebih pintar dari saya. Bagaimana kira-kira nanti kutolak, Pak, wilayah ini nggak cocok, nggak enak. Sebenarnya niat saya ada menolak ini, tapi ada dua hal yang berbicara dalam hati saya. Itu kasih karunia, penghargaan yang diberikan kepadamu, begitulah satu. Yang satu, kau yang paling bodoh di antara hamba Tuhan. Jadi berperan di sini. Akhirnya saya putuskan saya harus melayani, saya harus iakan undangan kepercayaan Bapak wilayah, begitulah kira-kira. Maka mulailah saya mempersiapkan khotbah ini. Ada 4 bulan. 4 bulan waktunya. Tiap hari sedang tidur pun itu mimpi saya untuk mempersiapkan. Maksud saya supaya jangan kelihatan sekali saya bodoh dalam saya menyampaikan firman Tuhan. Jadi saya berterima kasih Bapak wilayah dalam kepercayaannya dalam menyampaikan firman Tuhan ini. Saya bersukacita. Memang saya akhir-akhir ini 1 bulan ke depan saya memang sudah diberi semangat untuk berkhotbah ini. Jadi saya katakan kepada kita semua, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini, saya minta maaf dulu. Kenapa? Karena ini sudah sering sekali saya bilang kepada Bapak wilayah pun sudah sering bilang, kalau ada nanti tadi jemaat satuan di kegiatan-kegiatan janganlah suruh saya khotbah, karena ada kekurangan. Karena saya sudah pernah kena stroke, jadi berbicara, berkata-kata itu bagi saya sudah susah. Saya mau katakan ini bisa keluar yang lain. Jadi nanti waktu saya menyampaikan firman Tuhan ini, walaupun ada larinya sedikit, ya luruskanlah nanti ya, supaya firman Tuhan ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Ini tanda grogi.
Hari ini saya memberikan suatu judul yaitu berbuat baik. Berbuat baik. Sebelum kita berbicara dalam hal ini, kita terlebih dahulu mendengar firman Tuhan yang tertulis di Lukas pasal 6. Lukas pasal 6 ayatnya ayat 46 sampai ayat yang ke-49. Saya rindu sekali dalam pembacaan firman Tuhan ini kita membacakannya dengan berganti-gantian. Saya membacakan ayat yang genap, Bapak Ibu akan membacakannya di ayat yang ganjil. Untuk pembacaan firman Tuhan ini, saya undang kita semua berdiri. Kalau sudah ketemu katakan amin. Kita mulai membaca firman Tuhan. Demikianlah kata firman Tuhan. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Tadi saya sudah katakan bahwa berbuat baik itu adalah suatu keinginan Tuhan, maunya Tuhan bagi setiap kita untuk kita lakukan setiap hari. Amin. Kenapa? Kalau saya perhatikan dari ayat-ayat sebelumnya, saya melihat bahwa ketika Yesus melayani di Bait Allah, setelah itu mereka pergi ke suatu bukit. Di suatu bukit mereka berdoa semalam suntuk. Berdoa. Besoknya setelah selesai berdoa semalam suntuk, Yesus memilih rasul-rasulnya dari murid-murid itu. Yesus memilih. Dan ketika Yesus memilih murid-muridnya menjadi rasulnya, mereka turun dari bukit di tanah yang datar. Mereka berhenti. Dan banyak orang datang untuk hanya mendengarkan perkataan Yesus dan untuk disembuhkan pada waktu itu. Pendek cerita, Yesus menyembuhkan yang sakit dan mengusir dan melepaskan jiwa-jiwa yang terbelenggu oleh roh-roh jahat. Dan setelah pelayanan itu, maka mulailah dia mau mengajar kepada murid-murid. Kenapa saya katakan mengajar kepada murid-murid dan kepada orang banyak itu? Karena setelah dia melakukan pekerjaan mujizat tadi,
Yesus memandang kepada murid-murid. Dipandangnya mereka semua. Setelah dipandangnya, mulailah Yesus mengajar. Dia mengajar banyak hal. Banyak pengajaran dilakukan kepada murid-muridnya. Dan saya percaya berbuat baik ini adalah salah satu pengajarannya itu yang harus mereka lakukan. Berbuat baik adalah perkataan Yesus disampaikan kepada mereka. Harus dilakukan oleh mereka. Harus dikerjakan oleh mereka. Yaitu berbuat baik. Sebab pengajarannya begini, coba kita perhatikan. Di Lukas pasal 6 tadi, kita mulai dari ayat 43 sampai ayat 45. Pengajarannya begini. Maka di sini kita bisa melihat bahwa Yesus sangat mengajarkan murid-muridnya itu supaya dia berbuat baik. Dia melakukan yang baik. Nah, perhatikan ini. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara. Dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharanya yang jahat. Karena yang diucapkannya itu meluap. Karena yang diucapkannya meluapnya karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hati. Maka dari ayat ini dengan jelas kita bisa melihat pengajaran yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya maupun orang banyak itu supaya melakukan perbuatan yang baik. Amin. Tapi kalau kita lihat kembali di ayat nas kita, ayat 46. Kalau kita perhatikan di sini, coba perhatikan. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Berarti dia sudah mengatakan hal ini tadi, berbuat baik ini tadi, dia sudah katakan, lakukan itu lakukan, itu kerjakan. Itulah buat menjadi perbuatanmu, perbuatan yang baik. Tapi di sini, di ayat 46 ini, bagaimana kira-kira? Saya pernah berpikir begini. Bukan pernah, sampai hari ini. Saya berpikir bahwa beribadah itu sangat penting. Amin. Itu sangat penting. Tapi jangan kita berpikir bahwa yang penting beribadah.
Ngertikah kita ini? Ngertikah saudara ini? Beribadah itu sangat dan sangat penting sekali. Tapi janganlah kita berpikir bahwa yang penting beribadah. Saya lihat orang ini sama seperti itu, yang penting beribadah. Mayangkan dungai katang kue. Lape dalankan kata di bata. Uga teku uga si penting beribadah. Entah gua gia lagu langkahku. Campur-campur bahasa Indonesia bahasanya ya. Entah kuga-kuga gia lagu langkahku. Erbual gia. Entah mementingkan diri sendiri dia aku, si penting beribadah. Ulah bagai, tentulah beribadah yang paling penting. Adina, tentulah beribadah yang paling penting. Tentu perbahanan dupe, perbahanan si mahuli. Amin. Adi bagai ugat sarana gelakan banci aku memiliki sifat entah karakter guna melakukan perbahanan si menguli. Kalau begitu, bagaimana caranya supaya kita memiliki karakter atau sifat perbuatan yang baik? Nah, coba lihat, kita lihat kembali ke firman Tuhan di ayat 47 sampai ayat 48. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini? Dia katakan seperti ini. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Lihat dua hal dikatakan oleh firman Tuhan, dikatakan oleh Yesus Kristus untuk menjadikan sifat atau karakter yang berbuat yang baik. Yang pertama dikatakan oleh firman Tuhan, menggali dalam-dalam. Menggali dalam-dalam. Aku percaya, aku yakin apa yang dikatakan oleh Yesus ini tidak lain selain daripada Tuhan mengajak setiap muridnya, anak-anaknya, jemaat untuk menyelidiki firman Tuhan setiap hari. Amin. Mendalami, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Menggali dalam-dalam. Waktu saya pelajari ayat, saya buka-buka Alkitab. Saya bukan orang pandai tentang bahasa Yunani, tetapi saya lihat-lihat, saya buka-buka. Di situ di bahasa Yunaninya
Di situ dicatatkan kata oikodomeo. Oikodomeo. Artinya, definisinya dikatakan di situ pembangunan karakter. Pembangunan karakter. Berarti membangun karakter dengan firman Tuhan. Dia mengajak untuk mendalami, merenungkan. Berarti dia mengajak untuk membentuk karakter dari firman Tuhan. Digali dalam firman Tuhan itu. Dipelajari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, apa yang ada dalam firman Tuhan. Tujuannya supaya membentuk sifat dan karakter. Karakter yang baik. Haleluya. Jadi dikatakan di ayat nas kita, pekerjaan pertama yang harus dilakukan oleh setiap jemaat, oleh setiap hamba-hamba Tuhan, oleh setiap murid-murid Yesus, dia harus menggali firman Tuhan sedalam-dalamnya, amin, supaya terjadilah sifat dan karakter yang berbuat baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Dan saya lihat memang bagi orang yang selalu menyelidiki firman Tuhan, yang selalu mendalami firman Tuhan, maka dia sudah pasti dia itu akan memiliki karakter dan sifat yang baik bagi semua orang. Amin. Coba kita perhatikan kembali di Lukas pasal 6 tadi. Lukas pasal 6 ayat 43 sampai 45 ini. Di ayat ini Tuhan Yesus menggambarkan, melukiskan setiap kita seperti pohon, seperti tanaman-tanaman yang berbuah. Nah, perhatikan di sini. Yang saya ajak seperti ini. Apakah pernah saudara lihat pohon jeruk lah kita katakan. Pohon jeruk itu dia menghasilkan buah hanya untuk dirinya sendiri. Bagaimana? Katakanlah setiap pohon yang berbuah. Pohon yang berbuah yang menghasilkan buah yang baik. Entah itu pisang. Apakah pernah lihat pisang itu dia mengeluarkan buah hanya untuk dia sendiri? Hah? Tidak pernah itu. Tidak pernah. Jadi kurasa kenapa dia berkata seperti ini? Tuhan mau supaya kita mengeluarkan buah yang baik supaya orang lain bisa menikmati. Amin. Kenapa ditegur di ayat 46 tadi? Kenapa dia ditegur? Kalau saya melihat di sini, karena dia tidak mengeluarkan yang baik untuk boleh dirasakan oleh orang lain.
yang saya lihat di sini, berarti dia itu hanya mementingkan dirinya sendiri. Maka sangat ditekankan di ayat 47 dan 48, sangat ditekankan pekerjaan yang harus dilakukan murid-murid itu, anak-anak Tuhan itu, dia harus pertama menggali dalam-dalam. Tujuannya tidak lain selain daripada supaya keluar buah yang baik dari diri kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Perbuatan baik yang kita lakukan, jangan pernah berpikir hasilnya untuk kita. Jangan. Berpikirlah hasilnya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kalau seperti itu, Tuhan senang. Memang demikianlah yang dimaksudkan oleh Tuhan. Maka dia sangat mengajarkan kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya itu mengeluarkan buah yang baik, pekerjaan yang baik yang bisa dinikmati oleh orang lain, supaya melalui pelayanannya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kucampur ke bahasa Karawi. Pernah kami ngerana-ngerana begini. Terus teman-teman labu di sekarang saya igal kami ngerana-ngerana. Waktu kami pulung-pulung, cakap. Si kami pulung ini, buen si merintis. Waktu kami cakap, rena bangku begini, Pak Giting, apa? Ya tolonglah saya. Kenapa? Kontrak rumahku kurang 1,5 juta lagi. Bawalah aku kepada teman-teman yang bisa membantu. Biar kita minta satu sekali pelayanan saja, supaya dari pelayanan itu bisa kebutuhan saya dicukupkan. Terus mulai berpikir, kemana ya? Pikiran ini ke pelayanan yang besar, pekerjaan Tuhan yang besar. Kemana? Terus oke, minggu depan kita kesini jalan-jalannya ke gereja ini. Datang kawan saya berkata begini, jangan. Kenapa? Kalau kamu ke situ, bukan berkat yang kau terima, tetapi templakan nanti datang kepadamu. Khotbahinaka kamu karya ini, ajar kenakan kamu karya ini. Emang aku jauh la pada. Jadi disibandingkan tas ayat ini, berarti ia lah mengeluarkan buah yang baik, yang bisa dinikmati oleh orang lain. Maka ayat ini sangat luar biasa sekali bagi saya. Maka siapapun yang datang ke Naaman, walaupun pelayan di sana adalah kecil, siapapun saya tidak tahu. Pernah sekali ada seorang hamba Tuhan datang. Pelayanan dia di Lampung. Orang yang laki-laki, hamba Tuhan yang laki, dia orang Cina.
tapi pekerjaan Tuhan yang dilayani di sana di Lampung masih merintis katanya. Aku belum pernah kulihat pelayanan dia. Katanya dia merintis. Yang perempuan anak Sukenalu di sana. Mau pulang ke sana. Dia masih anak kecil. Kalau pakai mobil bus pulang, anak itu nggak tahan. Jadi dia mau pulang agar ada ongkos pesawat, naik pesawat. Didatanginya lah beberapa hamba Tuhan. Tidak datanginya, dapat berkat sana sini. Tapi kurang 1,5 juta lagi. Diteleponlah saya. Yang nelepon bukan dia. Pariban Mamana. Sini telepon aku. Pariban Mamana sini aku. Kami sina bapak. Oh bang, kainak alika aja anak ta pelayanan na i Lampung muli hatay nakiti dengan keputa adir motor sewa latahan keputan na pesawat atay na kurang sen na 1,5 juta hari bang. Jadi gua atay na pinona pelayanan kejena sekali beribadah nina. Mereka teleponan lebih nih. Mereka enggak. Kau salah telepon ini. Kau perlu 1,5 juta. Kalau di sini saya rasa paling banyak itu 300.000 kau dapat itu. Ya enggak apa-apa mah. Yang penting nanti beli aqua pun bisa lah. Oke, datanglah. Datang Riyad Punaman. Pendek cerita melayani aja. Kukatakan menjemaat. Ia perlu si dukung. Perban muli adenaku pelayanan. Alit sewana. Maka perlu si dukung. Wajak kam jemaat ngit kam. Git. Maka waktu pedalan kolekte, kolekte, cedung pedalan kolekte, dung ibadah. Aku biasanku, laos kami ke pintu, alanga kami nimai bas pintu langa darat jemaat. Asa gundari bagai iya. Tadi kami je, kerina jemaat dai nalami. Kepekin nama nari banci buatna buah si perlu kenadai dan lebih 1 juta. Aku peheran rembangka kepekin cuma naik rinana ipas-pas Tuhan sinan-sinanna sehingga baca merai ibas guna pandahin Tuhan. Jadi waktu kuselidiki firman Tuhan ainda, waktu kuselidiki. Setiap kita hamba Tuhan, setiap kita jemaat, setiap kita anak-anak Tuhan, ada di bata kepekan lain, kelamin, buah si bahan kita, bajimin ini mati jemaah senter, amin. Berkat rumah kalau misalnya contohnya ya, ada sebagai contoh saja yang kebanyakan. Umpamanya, sebagai umpama, berkat rumah. Bang,
aku main sitik sen dua perlukah kalau puji asa kaki asai lah kalau sen kue lah bola sen lit ngesene bar iya pengen ngomong dah hinna nita lah kalau sen kue ayolah kita ikur dia nita ka ayolah sen kue ayo sitik perlu sen kue mulia lu kecewa. Padahal ia dengu ia kena kalai buah si bas kegelutainya. Sebab menurut ia buah tahu gapai si mahuli. Amin. Menurut ia, maka aku cekar aku kupindaukan uga berenang karye bagaimana iba syukurna. Tapi renita, elakal kabli sen kue. Sirah kunaman pe lana buter kira jermana. Aku pe mengkatak menguku wingan kala. Si kata aku belajar kalau aku nandangi hamba Tuhan si Ingun. Pak Yohanes belajar rendah tinggal jemaah Pak Yohanes yang go almarhum go mati belajar tidak jangan labu kami ngenca sire teren jelma sire ya lo kalau gitu hasilnya berkatna bacalah seri mungkin wah si berkena bacalah seri boy na galang pokoknya sirah handai krina ndakken nanam rendah hati maka setiap kali lit kalau ke rumah mindo sen labeli sen kusakan ngai kubreken hari pindah misalnya 100.000 hari 20.000 kan sampai cibrek terbaik kita 20.000 brek. Hari Minggu dai anak kami i regajinan. Ia sakit. Ia cuma regaji sakit. Rea ku naman kelah itu token ina. Menurut aku ingin merasa tak kalah laku tak. Aku ingin merasa, menurut aku merasa bahwa di karunia kesembuhan bahasa diberikan Tuhan. Kurang kami dah belah itu token. Ada cerita, saya berngeja, kami beribadah kami jauh, toto kami, gulit terakapna, mulik iya, setelah bulit setelah bulit. Kempu babana telu. Saya nandai kami di rumah tena mereka 50 skala. Lah meriah ukur kok di 50 henca. Aku lihat tabungan kayak gelar nandai celengan. Di celenganku buat pesuah tahu nih. Buat nanti bisa. Ku saya dengan kami terseratus membana sekali kebuah meriah kalau kurna bas waktu ibrekan kami tapi layak kami talu tahlukat kempu keempat kempu rumah 4 J adalah KJ 4K laka meriah kurna lamerre. Ada kali anak kami ada, diberi teman berani, mereka nak terima 50 tahun, 4 sah, naik gue ke 300, mereka nak 200, berpernah mengakapnya,
dit buah bas kita nari. Amin. Jadi ada di bata dikubarkan pas ayat firman Tuhan ada di bata kita kena jemaat berbuah sirnanamlah min yakab kalak. Amin. Sirnanam min yakab kalak. Bagaimana buah tak? Perbuatan yang baik. Sirnanam yakab kalak. Maka tekankan ibas ayat nasta. Untuk menciptakan sifat dan karakter perbuatan yang baik. Harus dalamilah firman Tuhan. Dalamilah firman Tuhan. Amin. Jangan adikku perdetekan kaya. Coba perdetekan ya. Arina kita memiliki karakter atau sifat perbuatan yang baik. Coba lihat di Mazmur ya, Mazmur pasal 1. Kita lihat dulu dari ayat 1 sampai ayat 3. Ayat 2. Firman Tuhan begini. Yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Karena kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dia selalu merenungkan firman Tuhan untuk supaya memiliki sifat dan karakter yang baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Dan saya lihat seperti ini. Dia tidak tertarik melihat gaya hidup secara duniawi. Tidak tertarik. Di ayat 1 itu. Dia tidak tertarik melihat gaya hidup secara duniawi. Yang dia tertarik adalah merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Direnungkan supaya menjadi kesukaan di dalam hatinya, supaya dia mengeluarkan sifat dan karakter perbuatan yang baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Karena coba kita lihat di ayat 3 ini apa yang dilakukan oleh Tuhan. Kalau jemaat anak Tuhan, hamba Tuhan yang memiliki sifat seperti itu. Di ayat 3 dia katakan, karena sifatnya seperti itu, ia sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya. Diberkati luar biasa. Diberi perlindungan, diberi lawatan, diberi penjagaan kepada orang yang selalu merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, untuk menciptakan karakter yang baik dalam diri.
yang dekah. Yang kedua, meletakkan dasarnya di atas batu. Meletakkan dasarnya di atas batu. Waktu saya selidiki. Tadi awalnya saya lihat perbuatan yang baik. Oleh karena firman itu ada perbuatan yang baik. Dan saya lihat di sini, biarlah kita melakukan perbuatan yang baik itu, dasarnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kenapa saya katakan demikian? Waktu saya buka-buka Alkitab, maka batu yang dimaksudnya ini tidak lain selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Batu yang dikatakan oleh ayat nas kita, dia itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Maka saya bisa dapat seperti ini, perkataan seperti ini kepada saya. Markus, kalau engkau melakukan sesuatu, lakukanlah berdasarkan Tuhan, berdasarkan aku. Elah mimban dasarna, ibas kam erban simahuliai, eme Tuhan Yesus Kristus. Jadi kuidah begini ya, sada aja akan man setiap kita anak-anak Tuhan. Berbuat baiklah kamu man ICP, amin. Berbuat baiklah kamu man ICP, ibas kamu berbuat baiklah banci, terus kamu melakukan perbuatan baik, banlah dasarna Tuhan Yesus Kristus. Maka aku berpikir begini, engkau maka begitu Tuhan, engkau maka begitu, kunin ka ayat nastana. Sebab ada geldenga kita ibas dunia indah, elawo tu tertutup kemungkinan Markus bahkan lah menghadapi masalah kau, lah tertutup kemungkinan kamu harus menghadapi persoalan. Ibas kamu melakukan si muliai, mungkin melalakan kerja malah senang. Lid jelma la senang adir ban muhul si muhul kita lid jeda lah boleh jang kata apa dah jeda jah perlu teh no bas kamar ban si muhul melalakan la senang atai na ibenekan nakam. Delabaci kam bertahan tetap erbansi moholi. Amin ugape masalah siada pindu ban dasarna Tuhan Yesus. Ulah benai kene, ulah kam darat jenari, tetaplah kam berdiri ibas Tuhan Yesus. Nendomin, ini nak katakan ibas ayat 49. Nendomin. Engkaplah dasarna Tuhan nina. Nendemin. Baca min alu pelan alu manjara ajar. Nendu ya, nendu. Coba cadu alu manjara ajar nenia. Kayak degesi terjadi perubahan kelah dasarna Tuhan Yesus. Ketika
datang air bah, banjir melanda rumah itu, kada kena terjadi. Tetap berdiri lagi. Kurang kelah. Kas terjadi. Kehancuran menjadi kehancuran. Belakang bertahan, tetap sifat nu, ras karakter nu, tetap si mahuli. Tetaplah dasarna Tuhan Yesus Kristus. Tetap dasarna Tuhan Yesus Kristus. Adilan, benai. Ulah andalkan jelema. Ulah andalkan secara dunia. Waktu kunen ku baca firman Tuhan, ibas waktu nengka bahasa Yunani ya. Pengertian bahasa Yunani begini. Dasarnya pasir yang bercampurkan tanah. Pasir yang bercampurkan tanah. Saya ukur aku. Ku buka firman Tuhan. Pas firman Tuhan, pasir berbicara tentang manusia. Tanah berbicara tentang dunia. Berarti kebaikan hari kita mengandalkan manusia duniawi. Ngubenenari dengan kita kebaikan. Lah terandalkan amin tempat bayaban diandalkan. Sangai waktu melala dengan utang kan. Waktu nekolahkan anak. Kuliah kerina. Lalu saya melaka dari teman-teman. Manehe pernah pindo pinjam besan dunia pinjaman kareka tepatan pak kade memang napatikan ini tapi adi si ban andalenta si makatap na lalit lain kecewa kamu begini kue pengalaman kamu perlu kalau anak kami si muda biaya kuliahnya perlu kali dari kami teman keluarga dari kami keluarga silik sen jadi sudah entah ada kali kali yakin kami waktu dahi kami bebanna kami jadi sekretaris mulih jenari alu kecewa. Selalu hasil nanari kan hasil. Apalagi idah naga kami kalau mesra. Lalu hasil. Emkap adi iandal kendai manusia dah. Adi kuni jeda ulah kita bagai amanat ulah bagai andalkanlah Tuhan. Tuhan sajalah pandasarna. Ulah bandu manusiawi, ulah bandu gegehndu carandu, tetapi Tuhanlah ban dasarna. Adi bagai nin perhatikan min ayat 40 waluheina ninamun baku tempat-tempat ngerana bagai pada tinggi waktu air bah banjir melanda rumah dai kayak gua dikira runtuhan lagi. Sedikit ku baca manjara aja baca lang Tuhan teguh ya maka andalkan aku kadi bantu andalkan aku akar ini kuman jemaat begini bazar kami jemaat adi ataindo buka usaha lah salah kamu buka usaha adi ataindo mindo masalah nu selesaikan
Ertotolah kam lebih, ban dasarna toto, ertoto sekenlah man Tuhan, panalah katakan masalah dua. Adik, ini kumatakan jadi menbanalah kam nuri-nuri masalah dua iban Tuhan di jalan Tuhan. Ini kuman jemaah. Dan aku nentap bagi bahasa Arabnya, menbantah kita kena jemaah. Baik, gue sih pelajari berbuat baik itu penting, amin. Engkai pertahankan berbuat baik itu adalah yang diinginkan Tuhan untuk kita lakukan. Jadi katakan bantah kita kena anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, si pulungenda, kam ars aku, kelah ula ngadi perbahanan si muli si bandue, tetaplah ban di hubungan ras Tuhan Yesus Kristus, amin. Berdalia, aku saja. Kami langkah lagi. Sekarang bagaimana pemindahan kumandang dulu. Tapi tidak. Aku menjawab berpikir bagaimana. Merasa bahwa hal sindai penting kalau kau ilakukan setiap kita anak Tuhan. Haleluya. Pasnya. Jadi pesan firman Tuhan, aku bahwa kamu kasih ku katakan pas ia kaplu, maka ku pesankan membantah kita kenana, ulalah kita erlaja arban simuhuli ibas lebih Tuhan, amin. Ini maka tadi bata dan yang pegedang. Mari rasakan. Apakah diseringan dikasih kerjaan surga? Hamba lu endang ngadi ngerana Tuhan. Amin. Malala dengan atau itu dikendung melalui hamba. Guna kami kenana. Tapi perkataan disinggung seken hamba lu ya Tuhan. Urapi materaikanlah ibas pusuk kami. Lakukan perkataan singgung isahkan hamba luman kami terima. Banci menurahkan sifat karakter arban mahuli alula ipilih-pilih isi jelma. Man isi saja pegelahkan kami arban mahuli. Maka urapi alu perkataan Roh Kudus tetaplah ngerana ibaska kelar Tuhan Yesus Kristus endam mototoka kami ngortoto man Tuhan ibas kelar Kristus kami toto amin.